Ya, okay. Good morning, students. Ya, how are you today? Ya, yang kabarnya bagus, tolong angkat jempolnya dong. Ya, terima kasih. Ya, ketemu lagi ya dengan saya ya. Nice to meet you. Senang sekali ketemu dengan kalian semua dalam keadaan sehat ya hari ini. Masih semangat-semangat ya, mukanya cerah-cerah. Ini tambah gemuk kayaknya ya. Kemarin habis Idul Adha kayaknya kebanyakan daging ini kalian. Ya, dan selamat juga kalian sudah naik ke kelas 9 ya, di grade yang paling tinggi di sekolah kita ya, di tingkat yang paling tinggi. Nah, mudah-mudahan juga ke depannya kalian semakin sukses ya, semakin sukses di kelas 9. Belajarnya jangan patah semangat ya, meski kita masih Zoom meeting lagi. Ya, tapi bahagia sekali nih saya lihat juga mukanya ceria-ceria, cerah-cerah ya. Arah yang ceria sesuai dengan namanya ya, masih ceria sekali. Ya, bahasa Inggris kelas 9 ketemu lagi dengan saya ya, dengan Bu Erida. Kelas 8-nya masih sama dengan Miss Vinda, nanti kelas 7-nya dengan Bu Aulia. Nah, ini kelas 8 sudah tahu lah ya, sudah hafal kan, sudah ketemu dengan saya dari kelas 7, kelas 8 kemarin kita juga sempat ketemu ya, mesti dibagi dua, kadang dengan Miss Vinda, kadang dengan saya. Nah, ini untuk kelas 9 khusus untuk Zoom, saya yang pegang. Karena meski sebenarnya itu kelas 9 itu dibagi dengan 2 orang ya, dengan 2 guru, antara saya atau Bu Aulia, tapi untuk Zoom kalian ketemunya dengan saya. Ya, jadi nanti untuk tugas, kemudian untuk bertanya atau menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan materi kelas 9, kalian silahkan hubungi saya, mau via WA boleh, mau telepon boleh ya, atau mau ngirim ke Telegram juga boleh, silahkan ya. Saya siap melayani kalian 24 jam. Nah, ya. Tuh. Nah, mohon tolong juga ini mengingatkan bagi teman-teman kalian ya, dari kelas 9A sampai 9H, karena jumlah siswanya itu kan banyak, sebenarnya 258 kurang lebih ya, sekitar itu. Nah, ini yang baru masuk grup itu 247. Nah, 257 berarti masih ada 11 siswa yang mungkin belum masuk grup. Nah, tolong di grupnya kalian, di grup kelas kalian, tolong teman-temannya bagi yang belum masuk grup bahasa Inggris untuk segera masuk grup. Kasihan ya nanti kalau tugasnya ketinggalan atau tidak tahu informasi tentang materi bahasa Inggris kan kasihan ya. Untuk persiapan ujian sekolah karena nanti kan. Nah, ini tolong teman-temannya di kelas kalian tolong dicek lagi bagi ketua kelas terutama ya, ketua kelas 9A sampai 9H yang hari ini mungkin ikut Zoom atau perwakilan kelas saja ya, karena mungkin ketua kelasnya nggak ikut, karena saya mungkin nggak tahu ketua kelasnya itu siapa saja. Nah, ini nanti tolong disampaikan ke teman-temannya di grup. Siapa yang belum ikut atau belum join grup bahasa Inggris untuk segera ikut atau join grup bahasa Inggrisnya. Begitu ya. Kemudian buku paketnya sudah dapat semua ya? Sudah? Iya, sudah oke semua. Ya, sudah dapat. Bukunya silahkan dibuka-buka, ya, dipelajari. Hari ini kita mulai dari materi yang pertama, ya. Tapi sebelumnya, sebelum masuk ke materi, semester 1 itu kan ada berapa chapter itu? Ada 6 ya, ada 6 chapter. Ada congratulation, ada let's live a healthy life, itu di chapter kedua. Di chapter ketiga ada be healthy and be happy. Kemudian chapter keempat ada this is how do you eat. Chapter 5 atau chapter kelima ada everybody is the middle of something, dan yang terakhir ada we have been to an orphan, we went there last Sunday. Ya, itu di materi semester 1. Banyak ya, ada 6 chapter. Tuh. Nah, kita pelan-pelan nanti akan membahas satu persatu, dan ini nanti materinya juga akan saya share di grup bahasa Inggris ya, karena mungkin kan tidak semua ikut Zoom hari ini. Ini partisipannya ada 170. Berarti kan paling separuhnya. Nah, teman-teman yang tidak ikut Zoom hari ini nanti bisa menyimak materinya dari grup. Atau nanti bisa lihat di YouTube-nya Espero ya, bagi yang mungkin hari ini tidak bisa ikut Zoom. Gitu. Nah, kita mulai dari materi yang pertama ya, materi congratulation.
Ya, kalian simak, ini nanti akan saya bukakan ada PPT atau PowerPoint untuk materi congratulation. Kalian sambil buka buku paketnya ya. Ya, ini materi congratulation ya. Materi hari ini itu congratulation, hope and wish ya. Congratulation ini kelas 8 sebenarnya kalian juga sudah pernah mempelajari tentang materi ini ya, tentang ucapan selamat, kemudian harapan dan keinginan. Nah, di materi ini kita ini akan mempelajari atau we will learn. Kita akan mempelajari to express hope and wishes to others and to congratulate others on their fortunes or achievement. Jadi kita akan mempelajari bagaimana cara mengekspresikan harapan atau keinginan kita kepada orang lain dan mengucapkan selamat kepada orang lain atas atas kesuksesan ya, kesuksesan seseorang. Masih ini ya. Ya. Sebentar ya. Ini agak pelan. Ya. Ya, ini. Kemudian kita lanjutkan ya. Ya, ini. Jadi tujuannya dari congratulation atau ucapan selamat ya, memberi ucapan selamat kepada orang lain atas kebahagiaan atau prestasi ya. To congratulate others for their fortune and achievement. Nah, ini prestasinya apa saja? Banyak ya. Biasanya itu kita memberikan ucapan selamat itu kan hanya ketika seseorang mungkin merayakan ulang tahunnya ya, biasanya seperti itu, pas ulang tahun atau pas tahun baru ya. Nah, tapi ucapan itu sebenarnya bukan hanya itu saja, ada banyak sekali. Mungkin teman-teman kalian menang lomba, kemudian menjadi juara pertama atau ranking 1 secara umum di sekolahan, di sekolah kita dan lain sebagainya. Ya, jadi mengucapkan selamat. Dan tidak hanya itu saja. Ucapan selamat itu tidak hanya untuk ulang tahun, menang lomba dan sebagainya, tetapi ucapan bisa juga diungkapkan ketika sekolah atau instansi tertentu merayakan ulang tahunnya atau hari jadi. Beda ya antara ulang tahun acara seseorang atau pribadi dengan instansi itu berbeda. Cara mengucapkannya pun berbeda. Ini untuk congratulate. Kemudian yang kedua, to express hope and wishes to others. Nah, ini memberikan doa, memberikan harapan dan keinginan untuk orang lain supaya dikabulkan apa yang dicita-citakannya atau apa yang diharapkannya. Nah, ini misalkan kalian mungkin mengharapkan seseorang, teman kalian mau ikut lomba storytelling, lomba bercerita dalam bahasa Inggris. Nah, sebagai perwakilan sekolah tentunya kan kalian mengharapkan bahwa teman kalian itu menang, jadi juara 1. Nah, itu menggunakan ekspresi ini, hope and wishes. Nah, apa sih sebenarnya konsep dari congratulation ini atau konsep dari ucapan selamat ini? Nah, konsepnya congratulation ini biasa are words or expression given to people who are getting or experiencing something. The purpose of learning congratulation in English is that we can congratulate someone in various situation. Jadi maksudnya ucapan selamat atau kata ucapan selamat ini, ekspresi ini diberikan kepada seseorang ya ketika mereka ini akan menghadapi sesuatu, mengalami sesuatu. Nah, tujuannya ucapan selamat ini ya dalam bahasa Inggris ini memberikan ucapan selamat kepada seseorang dalam berbagai situasi. Jadi situasi apa saja bisa kita mengucapkan ucapan selamat, entah itu duka ataupun bahagia. Tapi terutama yang dipelajari hari ini adalah tentang kebahagiaan, ya, sukses akan sesuatu hal. Nah, ini jenis-jenis atau macam-macam dari ekspresi ucapan selamat, expression of congratulation. Ada banyak sekali. Ya. Nah, ekspresi ini bisa kita gunakan ketika kita akan mengucapkan selamat kepada seseorang yang sukses mendapatkan atau melakukan sesuatu. Contohnya,
Ada kata congratulations atau selamat artinya. Kemudian ada I'm very happy of you. Ya, I'm happy of you. Ini ucapan selamat juga. Kemudian that's wonderful atau wow mengagumkan. Ya, jadi memuji seseorang dengan menggunakan kata that's wonderful. Memberi ucapannya dengan menggunakan kata that's wonderful. Itu juga boleh. Kemudian ada good for you, ada best of luck, ada well done atau yang artinya itu kerja bagus. Jadi kalau kalian itu mungkin dipuji oleh seseorang atau diberi ucapan oleh seseorang dengan kata well done, itu artinya kerja yang bagus ya, luar biasa. Kemudian ada fantastic job. Nah, artinya hebat ya, sambil menunjukkan jempol biasanya ya kalau seseorang memuji atau memberi ucapan dengan kalimat seperti ini biasanya itu sambil menunjukkan jempol, maka jempol. Fantastic job. Nah, seperti itu. Kemudian it was great to hear about you. Ada happy Easter juga, ini biasanya untuk ucapan bagi seseorang ya yang non muslim ya, selamat Paskah ya, Easter itu Paskah. Kemudian happy birthday kalau ucapan ulang tahun, selamat ulang tahun, happy Eid Mubarak. Nah, ini bagi yang muslim kalau lebaran ya, happy Eid Mubarak. Ini juga selamat hari raya Idul Fitri. Jadi kata happy ini itu maknanya bukan bahagia, itu bukan, tetapi ucapan selamat ya. Selamat Paskah, happy Easter. Selamat ulang tahun, happy birthday. Selamat Hari Raya Idul Fitri atau Happy Eid Mubarak dan seterusnya ya. Banyak sekali kata happy yang digunakan untuk mengucapkan selamat. Jadi makna happy di sini itu bukan berarti bahagia, itu bukan ya. I would like to be the first congratulate you on. Saya sangat menginginkan untuk mengucapkan selamat yang pertama kali kepadamu atas. Nah, on ini atas titik-titiknya pencapaian apa yang diperoleh oleh teman-teman kalian. Nah, mungkin menang lomba atau juara umum di sekolah dan seterusnya. Nah, ini contoh-contoh expression of congratulation. Ya. Kemudian responnya, bagaimana kita merespon ekspresi ucapan selamat ini? Nah, responnya kita bisa memakai berbagai jenis kalimat. Contohnya, kalian bisa menggunakan kata thank you. Kemudian, thank you, I can't forget your help to me. Nah, terima kasih, saya tidak dapat melupakan atas bantuanmu, bantuan Anda. Ya, mungkin kalian meminta, ada teman yang minta tolong, ya. Kemudian mengucapkan terima kasih. Nah, ini thank you, I can't forget your help to me. Kemudian, how nice of you to say so. Nah, ini juga mengucapkan terima kasih. Thank you very much for saying so. Kemudian, I'm glad to think so. Oh, actually it's nothing special. Kemudian boleh memakai juga kata oh, I have a lot to learn yet atau not really, thanks dan thank you. Banyak sekali pilihannya. Tetapi biasanya yang umum kita pakai ya cuma ucapan terima kasih saja, thank you atau oh thanks, itu saja ya. Yang sering kita jumpai. Sebenarnya ini banyak sekali. Ada berbagai macam pilihan jawaban ketika menggunakan ungkapan expression of congratulation untuk meresponnya. Nah, ini contohnya. Kemudian berikutnya, nah tadi untuk ungkapan congratulation. Sekarang untuk ungkapan hope or wish. Apa itu hope or wish? Nah, hope or wish ini mempunyai makna harapan atau keinginan ya artinya. Nah, ungkapan ini atau ucapan ini biasanya dipakai oleh seseorang yang ingin menunjukkan doa, menunjukkan harapan, keinginan terhadap orang lain ya, supaya lebih baik lagi dan terwujud cita-cita atau apa yang menjadi keinginannya. Ini nah, ungkapan ini tuh biasanya digunakan untuk menunjukkan doa-doa kita, harapan-harapan kita, ya entah harapan kita sendiri atau orang lain ya. Itu juga boleh. Jadi menginginkan kalian kepengen lulus dengan nilai terbaik, pengen lulus menjadi lulusan yang terbaik dari sekolah ini, atau kalian ingin bercita-cita menjadi, ada yang mungkin jadi astronot atau mungkin jadi artis mungkin ya, atau yang lainnya. Nah, ini memakai ungkapan ini hope or wish. Kemudian hope or wish ini kan sebenarnya mempunyai makna yang sama.
ya, maknanya harapan atau keinginan. Tetapi ada bedanya. Nah, bedanya apa? Nah, ini the differences between hope and wish. Wish ini biasanya digunakan untuk ungkapan yang mustahil untuk diwujudkan atau ini berupa ekspresi pengandaian. Kalian berandai-andai. Ya. Kadang-kadang kan kita itu kalau mau tidur ya, ini biasanya mau tidur itu kan nggak mungkin kita itu begitu naik ke tempat tidur terus kita berdoa pejamkan mata langsung terlelap kan biasanya nggak seperti itu, masih ada rakyatan beberapa detik atau beberapa menit kita itu masih terjaga ya. Nah, ketika terjaga kita mungkin berandai-andai seandainya besok apa atau seandainya besok kalau sudah lulus SMP saya sekolah di sekolah yang terbaik, saya menjadi lulusan yang terbaik. Ya, kemudian seandainya besok saya bisa ketemu dengan artis Korea yang saya yang saya eluk-elukan, yang saya puja-puja. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini berandai-andai ya. Nah, wish ini tetapi sulit atau mustahil untuk diwujudkan ya, sulit untuk diwujudkan. Nah, bisa juga wish ini digunakan untuk mengucapkan doa. Mengucapkan doa. Nah, biasanya doa tersebut itu sering diucapkan ketika acara ulang tahun. Makanya kalau ulang tahun itu kan mungkin ada seseorang ya, kayak kita make a wish dulu, make a wish gitu. Jadi mengungkapkan doa. Nah, doa itu kan bukan kita yang menentukan kan. Nah, tetapi Tuhan yang menentukan. Dan kita tidak tahu apakah doa yang kita ungkapkan, doa yang kita panjatkan kepada Tuhan itu akan terwujud atau tidak. Nah, itu kan kita tidak tahu. Nah, untuk itu memakai kata wish. Kemudian selain ulang tahun juga di acara pernikahan yang mendoakan saudara atau kakak kalian ya yang menikah. Nah, ini mendoakannya itu juga biasanya memakai kata wish. Ya. Harapannya apa supaya langgeng atau bagaimana ya, happy every after dan seterusnya. Atau acara sakral yang lainnya. Ya, ini menggunakan kata wish. Kalau kata hope, walaupun maknanya sama, ya maknanya sama berarti harapan atau keinginan. Nah, hope ini digunakan untuk menyatakan sebuah harapan yang bisa atau sangat mungkin terjadi. Contohnya apa? Misalkan kita gambarkan saja rumah, ya. Kalian berandai-andai sekarang walaupun SMP, tapi mungkin kalian itu sudah punya tabungan yang banyak karena dari kecil kalian sudah dibiasakan menabung oleh orang tua, ya. Sehingga sampai sekarang itu tabungannya sudah ada yang puluhan juta. Kebetulan kok ada yang suka ngevlog ini ya, walaupun masih usia remaja itu kalian suka ngevlog. Sampai banyak yang like, kemudian kalian sudah punya channel YouTube sendiri, kebetulan followersnya juga sudah jutaan ya, sehingga kalian punya royalti, sudah mendapatkan royalti dari YouTube. Nah, kalian sudah punya tabungan yang luar biasa banyak. Nah, untuk dari kata rumah tadi yang kita contohkan, kalian mungkin berharap kepengen mempunyai rumah atau membangun rumah sendiri walaupun usia kalian masih remaja, atau kalian ingin membeli tanah untuk membangun rumah nanti ketika kalian sudah dewasa. Nah, dengan ini kan kalau kalian sudah bisa berharap, berarti kalian bisa mewujudkannya. Nah, itu menggunakan kata hope. Ya, beda dengan kata wish tadi ya, yang hanya berandai-andai. Andaikan ketemu dengan artis Korea yang ganteng, sedangkan kalian hanya di Banjar, tidak ke Korea, kan tidak mungkin, ya. Tidak mungkin terjadi. Nah, itu contohnya. Kemudian ini contohnya, contoh expression hope and wish. I hope, kita menggunakan kata I hope, saya berharap. Ya. I hope you will win the first prize. Saya berharap kamu akan memenangkan lomba, menjadi juara yang pertama. Kemudian kita juga bisa menggunakan kata, contohnya menggunakan kalimat atau I hope you pass the examination. Berharap bahwa nanti akan lulus ujian. Itu contoh yang hope. Jadi I hope bla bla bla. Nah, titik-titik ini atau bla 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 ini diisi dengan harapan apa yang mungkin akan kalian ungkapkan. Contohnya tadi akan membangun rumah. I hope I can build the luxury house. Saya berharap saya bisa membangun rumah yang mewah. Karena tadi sudah punya tabungan ya, sudah punya royalti dari YouTube channelnya kalian itu, nah kalian bisa mewujudkannya. Kemudian
I hope you will win the first prize. Nah, saya berharap saya bisa memenangkan lomba, bisa menjadi juara yang pertama. Nah, karena kalian itu memang mempunyai harapan menjadi juara yang pertama, kalian bisa mengusahakannya dengan apa? Dengan belajar lebih giat lagi mungkin, dengan latihan, dengan banyak latihan dan lain sebagainya. Begitu juga dengan contoh yang ketiga, I hope you pass the examination. Saya berharap kamu bisa lulus ujian. Nah, ujian ini bisa lulus dengan cara kita belajar lebih giat lagi, berusaha lebih keras lagi. Ya, mungkin dengan belajar setiap hari, kemudian ikut bimbel, ya, sering bertanya atau konsultasi kepada guru ketika kalian mengalami kesulitan dalam pelajaran. Nah, dengan usaha-usaha yang seperti ini, pasti harapan ya untuk lulus ujian akan terwujud. Ya. Kemudian untuk contoh wish you luck. Ya, semoga beruntung. Ya, keberuntungan itu kan ya kita harapkan beruntung, tetapi ada yang menentukan. Ya, yang menentukan siapa? Yang di atas. Ada yang lebih menentukan. Nah, itu sehingga kita tidak tahu apakah benar-benar keberuntungan itu milik kita atau tidak. Ya, makanya kita menggunakannya kata wish bukan kata hope. Kemudian good luck, semoga beruntung. Jadi ini hanya berharap ya, berharap untuk beruntung. Dan seterusnya, banyak sekali contoh-contohnya. Nah, kalau tadi ekspresinya, sekarang respondingnya. Bagaimana dengan respondingnya? Responding dari expression hope. Ya. Nah, kalau ada yang berharap, contohnya tadi, I hope you pass the examination. Saya harap kamu lulus ujian. Ya. Nah, kalian bisa menjawabnya dengan kata I hope so. Saya juga berharap seperti itu. Atau boleh menjawabnya dengan kata thanks a lot. Ya, terima kasih banyak, terima kasih sekali. Atau kata thank you, terima kasih. Atau thanks for your help. Terima kasih ya atas doa-doamu, atas harapan-harapanmu. Nah, ini untuk respondingnya dari expression hope. Kalian tinggal bisa memilih mau pakai yang mana. Nah, ini contohnya. Ya, contoh dari expression hope atau ekspresi tentang harapan. Ya, contohnya, I hope you win the game. Saya berharap kamu memenangkan game. Nah, memenangkan game ini masih ada kemungkinan untuk memenangkan game karena game itu kan bisa kita usahakan ya. Kalau kita itu memang banyak berlatih, ya, kita memang menguasai game tersebut, pasti akan ada kemungkinan kita untuk menang pertandingan atau menang lomba tersebut. Kemudian contoh berikutnya, I hope to see you again. Saya berharap bertemu denganmu. I hope you to see you again. Saya berharap ketemu denganmu. Nah, ini juga masih bisa atau masih mungkin diusahakan ya, masih mungkin ketemu di lain waktu. Mungkin hari ini belum, tapi besok bisa atau lain waktu entah kapan ya masih bisa ketemu. Itu contoh kedua. Kemudian yang ketiga, I hope I get best score for English test. Saya berharap saya mendapatkan nilai terbaik untuk tes bahasa Inggris. Nah, ini juga masih ada kemungkinan ya. Masih ada kemungkinan mendapatkan nilai terbaik dengan cara belajar lebih serius lagi sebelumnya atau belajar lebih giat lagi, berusaha lebih mematangkan apa yang akan diujiankan itu supaya nilai terbaik dalam tes bahasa Inggris itu bisa dicapai atau bisa diraih. Ya, ini untuk expression hope. Contoh-contohnya seperti ini. Kemudian contoh ekspresi wish. Ya, yang berarti juga harapan, tapi kita berandai-andai ya yang sulit untuk dicapai. Contohnya ini. I wish I had an oversleep. Saya berharap saya tidak ketiduran. Nah, tetapi pada kenyataannya ketiduran dan menyesalinya ya di dalam kelas misalkan. Semalam habis nonton bola atau habis nonton drama Korea ini bagi yang cewek-cewek yang perempuan ya, yang anak-anak putri. Lagi senang nonton drakor sampai tengah malam, akhirnya bangunnya kesiangan. Nah, ketika berangkat ke sekolah, di kelas ngantuk. Nah, kalian berharap di dalam hati ya, berandai-andai, I wish I had oversleep. Saya berharap saya tidak ketiduran ya pada saat pelajaran. Nah, tetapi kenyataannya kalian ketiduran karena saking ngantuknya. Dan sampai sekarang kalian menyesalinya karena ketika kalian di dalam pelajaran sedang ada di dalam kelas, kalian ngantuk.
Nah, itu yang menggunakan kata atau expression wish. Kemudian contoh berikutnya, I wish I had a luxury big house. Saya berharap memiliki rumah yang mewah. Ya. Nah, tadi kalau kalian itu berharap punya rumah yang mewah dan memang kalian itu sudah ada tabungan, itu akan terwujud. Tetapi beda kalau kalian sudah belum punya apa-apa, ya masih remaja, tapi kok pengen punya rumah yang mewah, nah itu kan akan sulit atau tidak mungkin terwujud. Kecuali tadi kalian sudah mempunyai pendapatan atau tabungan sendiri. Ya, nah ini contohnya untuk expression of wish. Nah, kemudian ekspresi ini itu kan biasanya kita gunakan juga dalam dialog ya untuk percakapan. Jadi tidak hanya harapan kita sendiri, kita berandai-andai sendiri, kita berdoa untuk diri sendiri itu kan tidak. Nah, kita biasanya menggunakannya dalam dialog atau conversation atau percakapan. Nah, ini contoh-contoh dialog ucapan selamat dan ungkapan harapan atau keinginan. Nah, ini contohnya dialog antara Mother and Kevin. Mother, happy birthday Kevin. You are big boy now. I'm proud of you. Jadi mengucapkan selamat ya. Selamat ulang tahun Kevin. Kamu sekarang sudah jadi anak laki-laki yang besar. Saya bangga denganmu. Nah, kata ibunya ya. Jadi mengucapkan selamat. Nah, ucapan selamatnya kita pakai apa? Kata happy birthday. Happy birthday ya. Yang saya beri tanda merah. Kemudian Kevin menjawab ucapan dari ibunya ini dengan menggunakan atau memilih kata thank you. Thank you, Mom. I'm proud of you too. Terima kasih sekali, Bu. Saya juga bangga denganmu. Jadi Kevin ini juga bangga ya dengan ibunya ya yang sudah merawat selama ini. Ini contoh dialognya. Jadi untuk ekspresinya kita menggunakan kata happy birthday, kemudian untuk responnya kita memilih kata thank you. Ini untuk contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, masih sama, masih contoh dialog tentang congratulation atau ucapan selamat. Dialog antara Anto dengan Syahrul. Congratulations Syahrul, is your dream to go the school storytelling competition, isn't it? Ya, jadi selamat Syahrul, kamu sudah mewujudkan impian bisa mengikuti lomba storytelling atau lomba bercerita. Bukankah begitu? Ya. Nah, Syahrul menjawab, yes, it's my dream. Ya, ini impian saya. I have practiced every day from the last 2 months with our teachers. Saya sudah latihan setiap hari di 2 bulan terakhir ini dengan guru kita. Thank you for your support. Terima kasih atas dukunganmu. Nah, ini ungkapan selamatnya kita menggunakan kata congratulations. Ya, kemudian responnya menggunakan thank you for your support. Ini ucapan selamatnya congratulations, kemudian responnya menggunakan kata thank you for your support. Karena disemangati oleh temannya supaya nanti lombanya juga mungkin menang ya atas usaha yang dilakukan selama ini. Nah, ini contoh ketiga sekarang. Contoh ketiga ini contoh yang menggunakan ekspresi wish ya. Kalau tadi hope ya yang kita gunakan ini yang dialog antara Anto dengan Syahrul, kemudian Mother and Kevin ini yang dialog tentang congratulations. Nah, sekarang contoh dialog yang wish atau hope ya, harapan, tentang harapan. Contohnya dialog antara Lisa dengan Jenny. Paham ya siapa Lisa dan Jenny? Ya, anggotanya siapa itu? Blackpink. Mungkin ada yang suka dengan Blackpink. Ya, Lisa dengan Jenny. Lisa berkata, "Excuse me, could you please read the book for me?" Jadi, bisakah Anda ambilkan buku itu untuk saya? Jadi minta tolong ya. Lisa ini minta tolong kepada Jenny untuk mengambilkan buku. Kemudian Jenny menjawab, "Sure things, here you are." Tentu saja, ini bukunya. Dia sambil menyerahkan buku. Kemudian Lisa menjawab lagi, "Thanks, I wish I was taller." Terima kasih, saya berharap saya lebih tinggi. So that I wouldn't have to ask someone else to get something on the top shelf for me. Ya, jadi berharap badannya itu lebih tinggi ya si Lisa. Sehingga tidak harus meminta orang lain untuk mengambilkan sesuatu di rak atas untuk saya. Ya, jadi untuk badannya yang mini-mini itu ya, sebenarnya kan ini berharap
Saya berharap coba kalau badannya itu lebih tinggi ya, jadi kan nggak usah merepotkan orang lain untuk mengambil sesuatu kalau letaknya itu ada di atas, kita kesulitan. Nah ini ungkapan yang apa ya, tidak mungkin kan, tidak mungkin terjadi ya, apa ya, porsi tubuhmu segitu ya udah segitu aja ya, walaupun apa ya, kita sudah berusaha dengan keras ya karena memang sudah maksimal ya kita sudah tidak bisa mengusahakannya lagi. Nah ini contohnya ini menggunakan kata ini, I wish I was taller. Ditunjukkan dengan kata tersebut. Nah, jawabannya Jenny bagaimana setelah si Lisa mengatakan berandai-andai ya, seandainya tubuhnya itu lebih tinggi, jadi kan tidak merepotkan orang lain. Nah, Jenny menjawab, it's pleasure to help you. Saya senang membantu Anda. Ya, jadi tidak apa-apa direpotkan. Nah, ini senang membantu orang lain. Nah, ini contohnya, ya, dialognya. Nah, kemudian ini ringkasannya. Ya, jadi materi yang tadi sudah saya berikan. Nah, ini ada ringkasannya. Nah, ringkasannya ini ungkapan materi congratulation tadi, ya, ungkapan congratulation dan ungkapan hope, kemudian ungkapan wish, ya. Ini itu biasa dipakai ya oleh kita untuk mengucapkan selamat kepada orang lain atau mengungkapkan harapan dan keinginan kita untuk orang lain. Nah, kalau yang congratulation ya ini memberikan ucapan selamat kepada orang lain atau to congratulate someone or others. Nah, kita tidak perlu susah payah menerjemahkan per kalimat ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya tadi, happy birthday. Nah, per kata itu diterjemahkan happy artinya apa? Birthday artinya apa? Nah, kita tidak perlu bersusah payah ya, karena ekspresi tersebut itu ya memang digunakan untuk mengucapkan selamat. Berarti happy di sini ya maknanya selamat. Congratulations juga kalian sudah paham pasti artinya selamat juga. Atau it's great dan sebagainya. Itu tidak usah diterjemahkan great artinya apa dan kalimat selanjutnya itu artinya apa, tidak usah ya, karena ungkapan tersebut contohnya tadi yang direspon ya, untuk expression dan responnya itu yang memang digunakan untuk mengucapkan selamat. Kemudian kalau responnya ya digunakan untuk membalas ucapan selamat yang diucapkan kepada kita. Begitu juga dengan ungkapan hope dan wishes digunakan untuk memberikan harapan atau keinginan kepada kita akan sesuatu hal. Gitu ya. Itu untuk materinya. Nah, ini materi-materi ini kalau mungkin tadi kalian belum sempat mencatatnya ya, karena mungkin saya pindah slide-nya terlalu cepat, nanti bisa kalian lihat di grup WA kita ya, karena nanti akan saya share ke grup supaya teman-teman yang tidak bisa ikut Zoom juga nanti bisa melihatnya ya, bisa mempelajarinya. Nah, akan tetapi untuk materi ini, setiap materi, tolong kalian catat juga di buku catatan kalian. Nanti di waktu-waktu tertentu akan saya minta untuk mengumpulkan. Nah, kenapa seperti itu? Karena pengalaman yang sudah-sudah ya di waktu kelas 8 kemarin itu kan banyak sekali. Bahkan sampai separuh siswa ya ibaratnya, separuh siswa kelas 8 itu sampai mendapat tagihan tugas. Ada yang mungkin ya di salah satu kalian ya yang hari ini ikut Zoom yang kemarin mendapatkan tugas tagihan bahasa Inggris sebelum mengikuti tes atau bahkan sampai maksimal sampai tes semester 2 itu kalian masih dapat tagihan tugas. Nah, berdasarkan pengalaman tersebut, saya sekarang menginginkan kalian benar-benar mempunyai catatan ya, karena nanti kan juga catatannya kita pakai ya, terutama untuk pertemuan kalau sudah apa ya, sudah tatap muka, sudah tidak online lagi, itu nanti materinya tetap akan saya ulangi lagi. Saya akan tanyakan, ini punya catatannya enggak? Karena kan kemarin kelas 8 kalian banyak sekali yang tidak punya catatan. Bahkan bukunya itu yaitu apa ya? Bersih sekali. Saking cintanya dengan kebersihan sampai bukunya itu tidak ada catatannya sama sekali. Ditanya materinya yang ini tidak punya catatan, materi yang lain tidak punya catatan. Nah, sehingga ketika tatap muka saya harus mengulang lagi dan mencatat lagi materi-materi yang sebenarnya sudah dibahas ketika Zoom atau ketika online ini. Materinya juga sudah di-share ya. Nah, untuk itu tolong ini tugasnya nanti kalian
catat materi yang ada di PPT atau di PowerPoint ini di buku catatan kalian. Kemudian di waktu-waktu tertentu nanti saatnya tolong bukunya dikumpulkan. Nah, kalian mengumpulkan bukunya, saya buka satu-satu, saya cek dan saya nilai siapa yang lengkap dan yang tidak. Yang tidak lengkap juga nanti akan dapat tagihan untuk melengkapi catatannya. Nah, yang sudah lengkap ya oke, tidak masalah ya. Tapi yang belum nanti tetap akan dapat tagihan tugas. Jadi sehingga saya ngecek di waktu-waktu tertentu secara berkala nanti, itu harapannya ya supaya akhir semester nanti tidak akan seperti tahun kemarin ya, tidak ada berondongan tagihan tugas dari mata pelajaran saya terutama atau mata pelajaran yang lain. Begitu. Jadi kalian juga nanti lebih mudah belajarnya untuk ulangan harian. Kalau sudah punya catatan, mau belajar untuk ulangan harian kan tinggal buka-buka buku ya, sudah tidak harus scroll atas bawah mencari materi yang sudah di-share oleh guru ya. Apalagi kalau di grup itu kan pasti sudah ketumpuk-tumpuk chat antara chat teman yang satu dengan yang lainnya, itu kan pasti akan kesulitan. Tapi kalau yang ada di catatan di buku kalian itu kan pasti akan lebih mudah dipelajari. Gitu. Nanti mungkin selama 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali, harapannya sih tidak sampai lama ya kita belajar online. Mudah-mudahan nanti pemerintah juga sudah menghapus PPKM, kita diperbolehkan dan diizinkan untuk tatap muka. Nah, sehingga kalian akan lebih mudah lagi belajarnya. Tetapi selama masih online, ya masih sama. Nanti kalian tetap mencatat materi-materi yang saya berikan. Nah, nanti beberapa waktu saya akan minta bukunya dikumpulkan, saya cek. Begitu juga dengan tugasnya. Ya, tugasnya nanti juga sama. Nah, untuk tugas seperti di kelas 8 kemarin juga ya, nanti hari ini nanti akan ada tugas tapi sedikit sekali. Ya, karena kan dulu kelas 8 kita juga sudah belajar congratulation ya. Nah, ini tugasnya sedikit sekali. Hanya ada berapa ini? Ada 2 percakapan ya. Hanya ada 2 percakapan talk, silahkan nanti kalian isi, kemudian jawabannya dikumpulkan ke saya. Tapi itu nanti saja. Sistemnya sama seperti yang kelas 8 dulu. Kalian tinggal tuliskan jawabannya di buku kalian, diberi tanggal ya. Misalkan hari ini Zoom yang pertama, beri tanggal berapa? 22 Juli 2021. Kemudian tugas 1, kalian tulis. Tanggalnya hari ini tugas 1, jawabannya apa? Difoto, kirimkan ke saya, beri nama, kelas, dan nomor absen. Silakan japri ke nomor saya, ya, jangan di grup. Nanti yang di grup teman yang kalian yang pertama kali mengerjakan, nanti yang lainnya yang malas garap tinggal buka. Nah, nurun temannya. Jangan, tinggalkan japri saja ke saya. Sebutkan nama, kelas, dan nomor absennya. Ya, gitu di foto. Nah, jawabannya tetap disimpan ya, bukunya jangan campuran. Ini pengalaman yang dulu juga pernah ada, itu saya mendapati ada siswa yang bukunya campuran tugas mapel apa dengan mapel yang lain itu jadi satu. Nanti bingung ya. Tolong bahasa Inggris dijadikan satu saja. Kalau buku yang kelas 8 kok masih banyak sisa, masih banyak yang lembaran kosong, silahkan dipakai lagi. Boleh ya, tidak harus pakai buku baru khusus kelas 9. Ya, pakai buku yang kelas 8 boleh. Karena apa? Karena kelas 9 itu pelajarannya juga sama. Intinya adalah mempelajari pelajaran di kelas 8, diulang kembali di kelas 9, dan diperdalam lagi materinya, ditambah lagi. Kita pelajari lagi, seperti itu. Jadi, kalau kalian nanti ditanya mungkin materi di kelas 9 itu sebenarnya sudah pernah didapati di kelas 8, nah kalian kan tinggal buka-buka bukunya. Jadi, masih bisa dipakai. Ya, tidak usah ganti buku kalau memang bukunya belum habis. Silahkan pakai buku yang kelas 8. Ya, saya tidak akan ini buku kelas 8 dipakai lagi, tidak akan memperbolehkan. Sangat memperbolehkan, sangat mengizinkan. Ya, silahkan. Selain untuk menghemat, ini juga nanti akan mempermudah kalian dalam belajar. Ya, untuk bukunya. Ya, jadi silahkan dipakai. Jangan lupa catatannya dicatat. Nah, yang saya harapkan adalah kalian mencatat terlebih dahulu materinya. Jadi materi seperti contohnya materi hari ini, congratulations, wish and hope. Materinya kalian tulis terlebih dahulu. Nah, setelah materi belakangnya baru tugasnya. Tugas 1. Tuh ya. Atau mungkin besok kalau materinya
misalkan ganti materi yang lain, misalkan materi Let's Live Let's Live a Healthy Life, materi yang chapter kedua misalkan. Chapter kedua ada materi, sudah kalian tulis. Ternyata tugasnya kok ada 3. Ya berarti kan nanti setelah materi Let's Live a Healthy Life, nanti baru ada tugas. Tugas 1 tanggal berapa, tugas 2 tanggal berapa, tugas 3 tanggal berapa. Jadi nanti catatannya rapi. Ya, saya belum akan ganti materi kalau masih akan memberikan tugas yang kira-kira kok masih berkaitan dengan materi tersebut. Ya, jadi nanti kalian juga akan lebih mudah lagi. Tuh, mencarinya juga tugas 3 materi yang Let's Live a Healthy Life itu yang mana ya, dibuka-buka bukunya. Nah, ternyata kok meluncat sampai kemana-mana. Nah, harapannya tidak seperti itu. Jadi materi terlebih dahulu kalian catat, kemudian baru tugas 1, 2, 3. Gitu. Jelas semua? Jelas ya? Ya. Jadi kedepannya mudah-mudahan kalian catatannya itu lebih baik dan lebih lengkap daripada kemarin kelas 8. Ya, karena kelas 9 ini nanti akan digunakan untuk ujian sekolah ya. Sekolah. Jadi tolong kalian diperbaiki lagi catatannya, dilengkapi lagi catatannya. Kesempatan yang kemarin kelas 8 itu kok masih amburadul catatannya, ya ini kelas 9 mumpung masih kita ada sedikit yang kita bahas tentang materi yang sama, ya kalian lengkapi lagi. Gitu. Ya. Nah, kemudian ini tugasnya ya. Do the task. Tugasnya ini saya jadikan 1 ya, untuk mempermudah kalian, saya jadikan 1 dengan PPT. Jadi saya tidak akan memberikan tugas di grup dengan file yang berbeda, tidak ya. Filenya sama, saya jadikan 1 di PPT hari ini. Tugasnya ini. Jadi please fill the blank places with the word hope or wish in the following dialogue. Ya, perintahnya cukup jelas ya. Itu ada dialog, silahkan kalian kerjakan nanti setelah menulis materinya. Gitu ya. Ya, kalau ada yang mau bertanya atau ada yang belum jelas tentang materi hari ini atau mungkin tentang menanyakan tentang sesuatu, silahkan kirim chat boleh atau mau via WA ke saya boleh, di grup juga boleh. Ya, di grup bahasa Inggris juga boleh. Gitu. Kemudian jangan lupa ingatkan teman-teman kalian di kelas, kalian masing-masing 9A sampai 9H. Bagi teman-teman yang belum ikut grup ya, masih ada 11 anak untuk segera masuk ke grup bahasa Inggris ya, karena pelajaran sudah dimulai, pembelajaran sudah dimulai dan tugas sudah diberikan juga termasuk dengan materinya. Supaya teman-teman kalian tidak ketinggalan. Kasihan ya, kita bantu teman-teman kalian dengan kalian membagikan informasinya. Begitu ya untuk hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik. Yang hadir hari ini, nah yang belum bisa ikut kita doakan, yang sakit ya kita doakan mudah-mudahan segera sembuh, segera sehat seperti biasa sehingga kita bisa ikut pembelajaran juga, bisa ikut Zoom di hari yang akan datang ya. Yang ikut hari ini terima kasih sekali and see you later. Bye bye. Ya. Terima kasih Mas. Masih ada waktu 5 menit saya pakai di